Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Di awal pekan ini Bapak Ibu Saudara, kami sekeluarga menyampaikan Happy New Year bagi Bapak Ibu Saudara. Dengan tahun yang baru ini kita boleh memiliki hati yang baru, visi yang baru, semangat yang baru untuk menjalani tahun ini. Tentu ada banyak tugas tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan, sehingga kita butuh firman Tuhan yang terus menolong setiap kita. Di awal pekan ini Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 4 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Perhatikan sekali lagi. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Bapak Ibu Saudara, di renungan awal pekan ini kita merenungkan satu hal tentang Yesus Kristus adalah air hidup yang kekal. Saudara, seringkali kita melihat masalah, tekanan, dan pergumulan dalam hidup ini dengan menggunakan kacamata kita sendiri. Sama seperti perempuan Samaria yang sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus, yang kemudian menawarkannya air hidup. Saudara, jelas perempuan ini meragukan kemampuan Yesus karena dia tidak mempunyai timba dan sumur tersebut sangat dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan pikirannya sendiri, ia menyimpulkan itu tidak mungkin. Gak mungkin. Masa Tuhan Yesus mau memberikan air sumber hidup sehingga dia bersedia terjun ke dalam sumur? Sama sekali gak mungkin, bukan? Saudara, seperti itulah kita. Terkadang kita seperti seorang perempuan ini. Kita sudah punya Tuhan, kita berdoa dan kita beribadah kepada Tuhan, kita berpuasa, tetapi tidak mengenalnya secara benar. Bahkan kita meragukan Tuhan dan tetap membiarkan pikiran perasaan diri kita mendominasi daripada iman kita yang sungguh kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus, sulit jika hanya memakai pikiran dan perasaan, bahkan pengetahuan kita saja. Mustahil jika kita hanya mengandalkan kemampuan kita saja. Bapak Ibu Saudara, perhatikan jawaban Yesus. Yesus menjawab keterbatasan kita. Lalu kemudian dia berkata, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Itu di ayatnya yang ke-13 sampai 14. Bapak Ibu Saudara, air yang ditawarkan Yesus memberi kepuasan akan dahaga manusia seumur hidupnya. Air yang memberikan kepuasan jiwa karena menjawab segala kebutuhan manusia. Air hidup yang Yesus tawarkan memberikan pengharapan kepada manusia untuk menjalani kehidupan hari-hari hidup. Bahkan di tahun ini ada sebuah janji di balik tawaran Yesus kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, apapun masalah, kesulitan, dan pergumulan kita, ingatlah satu hal, bahwa Tuhan Yesus ada dan tinggal di dalam hidup kita, bahkan menyediakan air yang memuaskan jiwa dan kebutuhan kita. Hanya saja Yesus sebenarnya dia rindu menolong kita. Tuhan punya 1001 cara untuk menyelesaikan persoalan kita. Tuhan Maha tahu. Dia Maha kreatif. Dia tidak terbatas. Oleh karena itu jangan kaku dan terpaku dengan cara pikiran dan perasaan kita sendiri. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan kita hari ini.
Mungkinkah kita berkata tidak punya timba, sumurnya dalam, anak sakit, ekonomi sulit? Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti memiliki masalah sendiri. Namun ingatlah satu hal, bahwa ada Tuhan Yesus. Dia mengerti betul batas kemampuan kita sampai di mana. Dan rasa dahaga yang kita rasakan. Oleh karena itu mari terimalah kasih karunia-Nya yang melampaui akal dan kemampuan kita. Melalui air hidup yang Ia tawarkan, yaitu dirinya sendiri. Terimalah Dia, undanglah Dia masuk di dalam hatimu, tinggal di dalam hidupmu, yang akan memimpin, menopang, menuntun, memberkati kehidupan. Dia tidak pernah terbatas. Yakinlah, percayalah, bahwa hari ini, hari esok, dan tahun ini Dia ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur buat firman. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati kami di dalam tahun ini. Rahmat-Mu selalu baru tiap hari, yang akan meneguhkan, menguatkan, menopang setiap kehidupan kami. Kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikianlah renungan di awal pekan ini. Sampai jumpa lagi di renungan akhir pekan. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom.